Jangan lupa subscribe channel Mas Huda 22. Mas Huda 22 Los Ikhlas Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel YouTube-nya Humas Esatrate Plat S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jangan lupa tonton video di Humas Esatrate Plat S cabang Bojonegoro dan dukung terus ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Esatrate saya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kami berada di Padepokan Esatrate cabang Bojonegoro, dan yang nanti saat ini kita alhamdulillah bisa ketemu dengan beliau-beliaunya, Mas Dian dan Mas Bima selaku pelatih atlet yang akan dipersiapkan untuk Porprov Jatim ya Mas. Di sini kami dari tim Humas Plat S, tim Humas Esatrate Plat S mau ini Mas mau tanya-tanya berkaitan dengan persiapan dan sebagainya untuk kegiatan di persiapan atlet ke arah Porprov Jatim pada tahun 2022. Begini Mas Dian, terima kasih atas kesempatannya, dan Mas Bima. Untuk persiapannya Mas Dian, selama ini ada berapa atlet yang dipersiapkan untuk Porprov Jatim ini? Untuk dari FC Bojonegoro, sekitar 22 atlet. 22 atlet itu Putra putri terdiri dari tanding, seni tunggal, putra putri, ganda putra putri, dan bergu putra putri. Tapi nantinya Mas, untuk yang berangkat ke Porprov itu kriteria yang mungkin kualitas juara. Maksudnya kualitas juara itu yang siap benar-benar untuk bertanding di Porprov. Tidak semua atlet nantinya berangkat untuk mewakili Kabupaten Bojonegoro untuk bertanding di Porprov Jawa Timur. Berarti ada seleksi gitu loh Mas, seleksi dari masing-masing atlet gitu ya. Kita melihat dari kualitas proses latihannya, terus tryout yang dijalankan di FC Bojonegoro dengan FC lainnya. Yang sekarang sudah pernah diadakan tryout dengan FC Trenggalek, terus FC Gresik, terus besok nantinya terakhir kita akan mengajukan untuk tryout dengan FC Kabupaten Tuban. Berarti ini ada rencana juga untuk ke arah tryout ke daerah lain ya? Jadi untuk sebagai persiapan itu. Kemudian terkait dengan persiapan itu, berapa kali dalam seminggu untuk para atlet ini melakukan persiapan kayak training, kemudian kayak apa ini fisik dan lain sebagainya, berapa hari berapa kali dalam satu minggunya? Dalam satu minggunya ini untuk fase persiapan umum itu kita berunding sama pelatih dan Bimpres untuk latihan minim sebenarnya 3 kali sampai 4 kali seminggu. Terus kita wajibkan di rumah untuk adik-adik tiap hari berlatih untuk rest, untuk istirahat tiap minggu cuma 1 hari. Berarti selain latihan di Padepokan, berarti ketika posisi libur harus latihan sendiri di rumah gitu ya? Iya, harus berlatih wajib. Nah, kalau bulan puasa ini Mas, latihannya dikurangi atau masih stabil seperti hari-hari biasa? Tetap kita untuk atlet, kalau atlet tidak latihannya keras, dalam arti kita juga melihat kondisi kitanya masih kuat, kita masih untuk menjalankan program latihan. Kalau tidak kuat ya silakan rest dulu, nanti ikut lagi. Tidak memaksakan untuk full, nanti juga daya tahan masing-masing atlet itu tidak sama. Ada yang kuat, ada yang mungkin tidak begitu kuat.
Nah, itulah gunanya berlatih supaya nantinya performnya bagus. Sejauh ini dari latihan, apakah sudah bisa dilihat bahwa ini ada peningkatan atau mungkin masih stagnan, artinya masih biasa-biasa saja gitu Mas Dian ya, untuk berkaitan dengan baik itu fisik maupun yang lain. Alhamdulillah untuk fisik saya mengira sudah kenaikan mungkin 20% lah, dari 50 sampai 70% sudah bagus. Adik kita dari bulan kemarin kita melihat tryout dengan Trenggalek, fisiknya yang mungkin kita tambahi untuk menyamakan endurance strength-nya dengan Trenggalek. Alhamdulillah saat ini ada kemajuan untuk fisik bagus, terus taktik strategi sama adik Bima kita tambahi menu-menu latihan supaya kita bisa meminimalisir ketinggalan yang kita ambil tryout kemarin. Berarti setiap dilihat ada peningkatan, porsinya ditambahi gitu kan Mas? Tambahi ya, ditambahi. Yang memotivasi jenengan lebih pada ini, fokus pada melatih atlet itu apa saja? Artinya termotivasi di situ. Untuk motivasi saya, kalau sudah ngomong Esiaterate itu bagian dari hidup saya. Jadi Esiaterate, ngomongnya di sini dari dulu kalau ngomong Esiaterate itu cinta, Mas. Cinta. Jadi, sementing apa yang saya bisa lakukan untuk Esiaterate akan saya lakukan sekuat tenaga saya. Sudah berapa lama Mas jenengan menjadi pelatih atlet Untuk pelatih cabang Bojonegoro saya terjun di 2011. Pertama kali membawa adik-adik ke turnamen kejuaraan Jawa Timur yang ada di Semadang-Ngawi. Alhamdulillah juara umum 1 Jawa Timur. Alhamdulillah. Terus sampai sekarang mungkin sudah 12 tahun. 12 tahun untuk Esiaterate cabang Bojonegoro. Ada suka dukanya. Biarkan kita dianggap gimana, yang penting rasa cinta kita pada Esiaterate semangatnya masih terus gitu. Iya, tidak berkurang. Tadi Mas Dian bilang bahwa di situ ada suka dan dukanya. Misalkan suka dukanya seperti apa Mas Dian dalam melakukan proses hingga sampai sejauh itu? Sukanya alhamdulillah bisa melihat adik-adik berprestasi dan melihat cabang cabang Bojonegoro semakin tahun semakin bertambah bagus untuk perhatian adik-adik untuk berprestasi. Dan dukanya yo jenenge pelatih iki yo kudu saged rekoso nggih tirakat sabar karena kita menghadapi adik-adik dan orang banyak, terus mungkin ujian itu banyak untuk menjadi seorang pelatih agar tetap konsisten menjadi pelatih untuk adik-adik. Selain di ini Mas Dian, selain dipersiapkan untuk Porprov ya, apakah nanti disiapkan juga untuk persiapan 1 abad, artinya 100 tahun Esiaterate diperingati itu Mas Dian? Iya Mas, niki untuk adik-adik yang nantinya kita juga ada lapis 2 di Esiaterate cabang Bojonegoro, ada lapis 2, dan nantinya atlet yang tidak terkirim untuk berjuang di Porprov Jatim nantinya secara langsung itu akan mewakili tim Esiaterate cabang Bojonegoro yang akan seleksi di wilayah 1 Jawa Timur yang nantinya akan diselenggarakan tuan rumah Nganjuk. Jadi dipersiapkan juga untuk atlet ke arah peringatan 1 abad Esiaterate Indonesia. Sejauh ini apakah dari personil atau dari para atlet itu tetap semangat ya dalam berlatih untuk dalam menyiapkan kedepannya? Alhamdulillah saya beserta adik Bima ini kalau melihat adik-adik itu saya tambah semangat karena melihat adik-adik saya ini mempunyai jiwa-jiwa yang tinggi, mempunyai jiwa greget yang luar biasa. Saya baru kali ini melihat adik-adik saya itu mempunyai optimis lah. Saya bertanding siap dan saya berlatih juga siap. Itu yang membuat saya semakin semangat sama adik Bima untuk mengawal adik-adik saya dan mempersiapkan adik-adik saya untuk berjuang di
Porprov maupun di satu abad ini? Di latihan itu apakah ini bagaimana menjadikan mendidik adik-adiknya agar tetap semangat, artinya dalam memompa semangatnya dari adik seperti apa? Apakah harus di full kesehatannya, fisiknya, atau ada sisi lain yang membuat si atlet ini tumbuh semangat dan mentalnya semakin kuat? Yang pertama saya kasih pengertian bahwa kita bisa seperti ini, Dek. Kita itu dilahirkan dari usia terapi. Jadi kita bisa punya pengalaman yang bagus, mempunyai jati diri yang bagus lewat latihan usia terapi. Dan di sini kita dididik untuk berjuang untuk menjadi atlet-atlet usia terapi. Itu juga sumbangsi kita karena kita sudah menerima dari usia terapi. Untuk kedepannya, yang apa yang harus kita berikan pada usia terapi? Itulah membuat adik-adik semangat berlatih dan juga juangnya itu semakin bagus. Ini kayak dari kelas. Apakah ada dari persiapan atlet ini kelasnya apa saja yang nanti dilakukan? Untuk kelas A putra sampai H putra. Jadi kelas A, B, C, D, E, F, G, H putra. Sistemnya berarti kelompok nih, Mas. Oh, bobot. Oke. Terus untuk putri A, B, C, tunggal putra, terus ganda putra, bergu putra, putri. Tapi kembali lagi, Mas, kita melihat sparring terakhir nantinya dan kualitas adik-adik kita yang siap yang berangkat ke Porprov dan satu abad nantinya yang tidak berangkat di Porprov. Dari tim pelatih sendiri ada berapa? Artinya ada beberapa tim yang memang yang punya keahlian di apa teknik atau di apa gitu, Mas? Jadi, untuk saya sendiri itu untuk masalah teknik strategi itu tidak begitu banyak. Ya, yang saya tahu saya cuma bisa sedikit-sedikit teknik taktik itu, kalau fisik bisa mendampingi adik-adik gitu. Untuk masalah teknik strategi Oke, monggo Mas, dijelaskan terkait dengan bagaimana, apakah sudah disiapkan teknik-teknik nantinya untuk menghadapi persiapan di Porprov 2022. Baik Mas, jadi mulai dari awal pembentukan tim itu ya, kami tim pelatih yang pertama kami benahi yaitu lebih ke teknik dasar. Yang dulunya adik-adik itu kan dari ranting masing-masing, Mas ya. Nah, kemudian masuk ke pemusatan latihan, ada yang teknik dasarnya itu masih belum benar 100%, ya belum benar, ya kan. Cuman adik-adik itu sudah bisa gimana caranya main, gimana caranya tanding itu sudah bisa. Nah, itu PR buat kami. Mengenal itu. Ya, pun juga setiap individu atlet itu memiliki karakter yang masing-masing. Dalam tanda kutip, adik-adik itu kan ada yang mempunyai jiwa fighter, ada yang jiwanya itu lebih permainannya lebih taktis untuk melakukan pertandingan, untuk melakukan laga itu bermain taktis, atau mungkin jiwanya jiwa fighter kan masing-masing. Jadi kita tim pelatih harus mengenal benar karakter atletnya. benar. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Dalam artian kelas A, kelas B, kelas C atau sampai kelas H itu memiliki karakter masing-masing. Jadi nggak bisa kita samakan dalam tanda kutip. Permainannya harus disesuaikan. Ya, seperti itu. Sejauh ini dari teknik mungkin sudah bisa dikuasai atau bagaimana? Ya, untuk sementara ini untuk penguasaan gelanggang, untuk permainan di gelanggang nantinya, saya kira adik-adik sudah mampu Mas untuk berbicara lebih banyak di tingkat Jawa Timur. Jadi setidaknya sudah di pemikiran dengan Ya. ada keyakinan bahwa nanti ke depan seperti apa? Oh ya pasti harus. Target pasti ada. Kalau di Porprov ini targetnya seperti apa sih, Mas? Ada harus juara, harus gimana, harus
kalau yang gandanya betul-betul bisa dinikmati dengan kanan dan sebagainya, atau seperti apa? Kalau target dari kami sendiri sebenarnya kita nggak mulu-mulu mas. Yang penting yang pertama adik-adik selamat dulu. Berangkat selamat, bertanding pulang pun juga harus selamat. Ya kan? Iya. Kalau medali pastilah setiap atlet kami sampaikan kepada adik-adik harus memiliki target masing-masing. Gitu kan. Dalam artian adik-adik nggak cuma sekedar berangkat pulang ya udah gitu aja, enggak. Harus masing-masing punya targetnya masing-masing. Betul-betul dari atlet ini bisa menjiwai permainan. Bagaimana nanti bisa mendapatkan sesuai yang diharapkan. Iya, benar. Kalau terkait dengan itu, apakah bagaimana untuk kesan-kesan dunia, film seperti apa terhadap atlet dunia, atau kedepannya lebih semakin maksimal dan nanti hasilnya sesuai dengan harapan dan bisa membanggakan, artinya bisa mendapatkan juara lah. Sehingga nanti di film ini muncul tidak hanya kita Jatim saja kan bisa ada nasional. Yang selalu kami tekankan kepada adik-adik itu yang pasti ya harus benar-benar bisa menikmati setiap detiknya di dalam gelanggang mas. Di dalam permainan ketika berpikir menghadapi lawan dan sebagainya, itu harus benar-benar bisa menikmati setiap detiknya. Kalau tidak bisa menikmati apa yang sedang dilakukan itu, ya udah pasti di dalam gelanggang pasti akan blank. Jadi strategi apapun nggak akan masuk mas. Iya pasti. Jadi berkaitan dengan mental. Iya benar. Makanya berkaitan dengan mental itu kami selalu mengajukan bahwasanya harus ada tryout terus mas. Nggak cuma 1-2 kali tok. Gitu. Setelah ini nanti ada tryout lagi dan mungkin 1 bulan sebelum pertandingan Porprov mungkin nanti ada tryout lagi. Kapan mas? Porprovnya bulan Juni. Juni ya. Jadi ini masa waktu sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Ya. Kalau itu memakai peraturan baru atau yang lama mas? Peraturan 2016 ya. 16 berarti yang baru. 2012. Peraturan lama ya. Jadi itu masih aturan yang lama ya? Ya. Kalau peraturan yang 2016 itu kan masih banyak revisi mas. Seperti yang kita tahu di YouTube itu kan. Iya kan. Ya, terlalu beresiko. Ada kunjungan, ada atlet ini terkait dengan fisik atau persiapan untuk menghadapi itu atau tidak lanjut seperti apa, saatnya seperti apa, dan bagaimana yang harus dilakukan oleh atlet ketika sudah tidak dilakukan atau di rumah itu. Untuk adik-adik bahwa seorang pesilat itu tanggung jawabnya berlatih. Kalau tidak mau berlatih, ya jangan mimpi menjadi juara. Terus untuk menjadi seorang yang kuat harus juga sering berlatih. Jadi di rumah sudah saya himbau bahwa adik-adik minimal harus latihan 1-2 jam, entah pagi, siang, ke malam, tiap hari berlatih. Terus pertama untuk persiapan umum untuk 3 bulan kita harus fisiknya yang kuat. Di situ bisa lari jauh, mungkin lari 10 kilo ataupun sprint panjang 100 meter yang 10 set beberapa set untuk meningkatkan performa dari endurance dan strength-nya kita. Ya, nah, yang intinya agar ke depan itu tetap mendapatkan hasil maksimal dari atlet ini juga harus di rumah juga harus berlatih. Tidak mengandalkan dari jenis-jenis kita apa ya kita besokan. Kalau mengandalkan di latihan nanti kalau ada pelatihnya subuh-subuh. Kalau di rumah nggak subuh. Sebenarnya kunci seorang pesilat itu harus mandiri. Entah itu ada pelatih atau tidak, dia harus maksimal dalam latihan dan tidak menggantungkan pada siapapun. Bahwa yang berhak melatih dirinya kuat adalah dirinya sendiri. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian bahwa pada malam hari ini
kami yaitu SHTRAT Plat S dapat berbincang-bincang dengan beliaunya Mas Dian dan Mas Bima selaku pelatih dari atlet-atlet yang nanti dipersiapkan di Porprov Jatim tahun 2022. Dan tidak itu saja, bahwa di atlet ini disiapkan juga untuk nanti pada peringatan dari peringatan 100 tahun yang Mas ini. Dan terima kasih banget Mas Dian, Mas Bima atas ini penyampaiannya bahwa sejauh mana dalam melatih adik-adiknya untuk ke depan lebih baik. Terima kasih banget, mudah-mudahan kita sukses apa yang diharapkan adik-adik dari atlet nantinya dalam bertanding bisa maksimal, kemudian mendapatkan juara sesuai dengan apa yang diharapkan kita semua, sehingga ke depan SHTRAT Bojonegoro tidak hanya menjadi juara di tingkat Jawa Timur saja, tapi bisa nasional ke tingkat nasional. Terima kasih Mas Dian, Mas Bima, mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi adik-adik nantinya untuk generasi penerus agar dapat ikut berlatih. Terima kasih apa yang saya sampaikan, bila mana tadi ada kekurangan, kekhilafan untuk kami dari itu SHTRAT Plat S, mohon maaf yang sebenar-benarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SHTRAT Jaya!